warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani sekalian yang saya cintai. Dan kemudian dari pertanian kita bisa hidup, dari pertanian kita bisa melakukan apa saja, dari pertanian kita bisa membangun bangsa. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Dan sobat-sobat sekalian ketahui bahwa penanganan dan pengolahan hasil ini sangat familiar mungkin bagi teman-teman petani, tapi apa salahnya saya sebagai masyarakat ilmiah atau mahasiswa sendiri ingin men-share beberapa hal tentang penanganan dan pengolahan hasil untuk sobat-sobat tani sekalian. Kemudian yang pertama yang perlu saya sampaikan, penanganan dan pengolahan hasil yang pertama yang saya akan bahas yaitu adalah secara umum. Yang pertama, penanganan adalah proses di mana kita menangani segala sesuatunya dengan kompleks dan baik, di mana dalam produk suatu pertanian itu sangat penting untuk diterapkan penanganan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kerusakan akibat pasca panen, akibat penanganan yang salah. Mungkin dari teman-teman sekalian pernah mengalami suatu hal di mana tanaman yang kita petik itu tidak kita tangani dengan baik, maka hasil dari proses itu akan membusuk, buah dari produk-produk pertanian kita akan membusuk. Maka dari itu sobat-sobat sekalian, sobat-sobat tani yang saya cintai, lakukanlah penanganan dengan baik, bijak dan terstruktur. Misalnya begini, kita ketahui bahwa produk hortikultura itu merupakan produk yang mudah untuk mengalami yang namanya pembusukan karena produksi etilen atau pensegarannya dapat berkurang. Maka dari itu kita perlu penanganan yang sangat baik dan sangat kompleks. Maka dari itu sobat-sobat sekalian, sobat-sobat tani, penanganan yang perlu dilakukan seperti apabila produk-produk itu kita menjaga kesegarannya itu dengan menyimpannya di tempat-tempat yang bersih, menyimpannya di tempat-tempat yang tidak ada di sana cikal bakal dari cendawan, jamur dan lain. Maka daripada itu apabila ada itu dapat merusak produksi tanaman kita. Dari itu sobat-sobat yang saya cintai, sobat-sobat tani ini, dari hal tersebut kita dapat bahwa apabila ada cendawan dan jamur yang dapat merusak, maka hasil penjualan itu akan berkurang. Kemudian daripada hasil penanganan yang tidak baik juga dapat merugikan petani dan juga merugikan bangsa, karena kebutuhan dari pasok makanan berkurang akibat kerusakan yang terjadi dan akan mengakibatkan guncangan terhadap kekuatan pangan yang ada di suatu bangsa yang menerapkan metode penanganan yang salah. Kemudian yang kedua, sobat tani, yang paling penting juga yang menurut saya yaitu adalah pengolahan. Mengapa saya katakan bahwa pengolahan itu sangat penting? Karena kita ketahui bahwa kalau kita menjual saja secara langsung hasil pertanian itu, tentunya kita telah melewati penanganan yang baik, tapi kita tidak mengolahnya, maka hasil yang kita dapatkan itu hanya sebatas menjual barang-barang yang segar. Tentunya harganya itu lumayan bisa dikatakan juga tidak terlalu untung, tidak terlalu rugi, tapi ya ibaratnya untung-untung sajalah. Apabila kita menerapkan sistem pengolahan hasil-hasil pertanian kita, maka kita dapat meningkatkan nilai perekonomian bagi semua sobat-sobat tani yang ada di seluruh Indonesia. Saya akan bahas tentang cara penanganan komoditi jagung, karena saya ingin membahas tentang komoditi jagung. Maka dari itu kita pertama mengetahui dulu jagung itu merupakan tanaman pangan kedua yang dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pengganti beras yang dapat menguntungkan bagi masyarakat. Kita ketahui bahwa jagung juga dapat mengalami yang namanya serangan-serangan hama yang dapat merusak cendawan, virus jika penanganan dan pengolahan tidak baik. Maka dari itu yang saya dapat literatur atau di Google itu dikatakan di situ bahwa dia memipil kembali biji-biji jagung dari tongkolnya, kemudian bisa juga dipipil menggunakan mesin, bisa juga
dipipil menggunakan mesin dan kemudian dikeringkan untuk diawetkan kembali sehingga kita dapat mengkonsumsinya lebih panjang lagi. Kemudian setelah dikeringkan kemudian disortasi. Setelah disortasi kita memilih yang dalam taraf sortasi dan grading ini kita memilih yang mana yang baik, yang mana yang bentuk fisik yang sesuai, maka kita akan sama ratakan. Jadi maksud dari sortasi dan grading ini kita membuat kesesuaian bentuk daripada bulir-bulir biji yang ada pada jagung atau butir-butir jagung yang kita telah pipil. Kemudian setelah itu kita melakukan pengolahan ya. Kita taraf pengolahan. Setelah kita melakukan pengolahan, kita dapat juga membuat dari produk pengolahan yang umum yang biasa kita temukan di mall, di pasar maupun di tempat-tempat lain, itu adalah popcorn. Ini popcorn juga dapat kita olah dan meningkatkan taraf ekonomi bagi si petani jagung. Kemudian juga dapat kita buat sebagai pati jagung, kita juga bisa buat sebagai minyak jagung. Itu juga bisa dibuat untuk kebutuhan masyarakat untuk penambahan juga ekonomi. Jadi timbal balik dan dari sebuah penanganan dan yang baik dan pengolahan yang baik itu menghasilkan keuntungan yang saling timbal balik. Ada hubungan yang terkait saling menguntungkan di antara kedua pihak, baik si pembeli maupun penjual. Maka dari itu bisa juga dapat kita buat jagung susu keju yang kemudian yang saya akan buat pada hari ini. Jadi teman-teman, saya akan memperagakan mungkin cara pembuatan susu keju jagung ini di dapur. Jadi tetap kita pantau video ini ya teman-teman. Baik, sekarang kita sudah ada di dapur. Mari kita kerjakan. Yang pertama itu kita buka kupas terlebih dahulu jagung yang kita sudah ambil. Kita buka terlebih dahulu. Yang kita butuhkan alat dan bahan itu, yang pertama adalah pisau, yang kedua adalah parut keju, yang ketiga susu kental manis saset, bisa juga yang kaleng, terserah dari kadar keuangan teman-teman sekalian. Yang keempat dia adalah keju parut. Kemudian yang paling terpenting adalah jagung. Kemudian kita siapkan panci sebagai untuk kita masukkan nanti jagung. Kemudian kita masukkan air. Tapi sebelum kita masukkan ke air, kita pertama matahkan terlebih dahulu untuk memenuhi ruang agar masak dari jagung ini sempurna. Mari kita masukkan air. Ya mungkin kira-kira seginilah air yang pas, yaitu memenuhi seluruh bagian jagung. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu kita masak. Ya setelah kita naikkan ke kompor, kita nyalakan apinya terlebih dahulu. Kemudian kita tutup, kita tunggu hingga 15 menit sehingga jagungnya sudah dapat kita masak atau kita olah kembali lagi. Kita menunggu selama 15 menit, mungkin sudah agak kemerahan begini, mungkin sudah bisa diangkat. Kemudian kita mengambil dengan menjepit seperti ini. Kira-kira tingkat kematangannya seperti ini. Setelah itu kita ambil dan kita jepit. Setelah jadi mungkin sekitar begini guys, kita tambahkan susu kental manis.
Kemudian kita parukan keju di atasnya. Sesuka selera kalian. Ya, inilah hasil dari pengolahan yang dapat kita lakukan. Ini merupakan dapat menambah nilai ekonomi bagi kita sebagai seorang. Inilah hasil olahan jagung, susu, keju yang dapat kita jadikan sebagai bahan olahan dari jagung yang dapat kita jual sebagai makanan milenial yang disukai oleh anak-anak, orang tua maupun segala kalangan. Jadi ini dapat menguntungkan bagi petani. Apabila kita menerapkan suatu hal yang setelah saya jelaskan, kemungkinan besar sobat-sobat tani yang ada di luar sana dapat mengembangkan perekonomian, dapat mensejahterakan bangsa, dan dapat mempertahankan pangan Indonesia. Maka dari itu, saya harap sobat-sobat tani sekalian atau bagi masyarakat atau orang-orang yang menonton apa yang saya katakan ini belum tentu benar semua adanya, tapi kemungkinan ada hal-hal yang dapat kita petik dengan baik.